Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ilmaniani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis common size, mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis common size dari laporan laba rugi. Berdasarkan data analisis common size yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persentase beban pokok penjualan terhadap penjualan cenderung menurun. Dilihat dari tahun 2017, persentase dari beban pokok penjualan terhadap penjualan hanya 68,9%. Pada tahun 2018, persentasenya hanya 68,1%, dan pada 2019 hanya 65,7%. Pada tahun 2020, beban pokok penjualan merosot menurun sekali menjadi 63,6%. Walaupun di dalam angka absolut dari beban pokok penjualan menunjukkan peningkatan, namun karena pergerakan penjualan lebih cepat dibandingkan beban pokok penjualan itulah sebabnya persentase beban pokok penjualan cenderung menurun. Persentase beban yaitu beban penjualan dan distribusi dan beban operasi lainnya secara umum mengalami peningkatan, dan beban umum dan administrasi secara umum stabil. Peningkatan presentasi beban penjualan dan distribusi meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sebesar minus 11,3% menjadi minus 12,3% di tahun 2020. Peningkatan di dalam penjualan dan distribusi dikarenakan biaya iklan dan promosi, pengangkutan, beban royalti, dan lain-lain yang meningkat. Begitu pula dengan beban operasi lain, cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2017, presentasi beban operasi lain sebesar minus 1,6%. Tahun 2018, presentasi beban operasi lain sebesar minus 0,4%. Tahun 2019, presentasi beban operasi lain sebesar minus 0,5%. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi minus 0,5%. Hal ini dikarenakan amortisasi aset tak wujud, rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas operasi, dan penyisihan penurunan nilai aset tetap lain-lain. Untuk beban umum dan administrasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017, presentasi beban umum dan administrasi sebesar minus 4,7%. Pada tahun 2018, presentasi beban umum dan administrasi sebesar minus 5,4%. Tahun 2019, presentasi beban umum dan sebesar minus 5,0%. Dan di tahun 2020 meningkat menjadi 5,6%. Hal ini dikarenakan beban gaji, upah dan imbalan kerja karyawan, tanggung jawab sosial perusahaan, sumbangan dan represtasi, outsourcing, serta utilitas dan perbaikan. Nah, dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu meningkatkan aktivitas perusahaan. Dengan meningkatkan aktivitas, maka meningkat juga produktivitas dari perusahaan sehingga mampu meningkatkan penjualan perusahaan, dan juga di sisi lain, perusahaan mampu melakukan efisiensi biaya. Hal ini dapat dilihat dari presentasi biaya yang lebih rendah dari penjualan. Presentasi laba bruto terhadap penjualan cenderung meningkat pada tahun 2017 sebesar 31,1%. Pada tahun 2018 sebesar 31,9%. Pada tahun 2019 sebesar 34,3%. Dan pada tahun 2020 menjadi 36,4%. Presentasi laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan di tahun 2017. Presentasi laba tahun berjalan sebesar 10,0%. Tahun 2018 presentasi laba tahun berjalan sebesar 12,1%. Tahun 2019 presentasi laba tahun berjalan sebesar 12,7%, dan pada tahun 2020 presentasi laba tahun berjalan
sebesar 14,8%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan tingkat penjualan yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis common size dari laporan posisi keuangan. Berdasarkan data analisis common size yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dapat kita lihat bahwa presentasi akun kas dan setara kas terhadap total aktiva cenderung turun. Pada tahun 2017, presentasi kas dan setara kas yaitu 27,8% dan pada tahun 2018 presentasi kas dan setara kas yaitu 13,8%. Karena hal tersebut, maka presentasi kas dan setara kas dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, presentasi kas dan setara kas yaitu 21,6%. Kemudian di tahun 2020, presentasi kas dan setara kas terhadap aktiva turun menjadi 7,2%, juga mengalami penurunan. Analisis common size tidak ada ketentuan berapa nilai presentasi yang baik. Namun jika dikaitkan dengan perbandingan kas, sebaiknya nilai kas dan setara kas lebih besar daripada presentasi liabilitas jangka pendek atas total pasiva. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membiayai utang jangka pendeknya. Jika presentasi kas dan setara kas semakin menurun dan liabilitas jangka pendek semakin meningkat, maka perusahaan dapat berada di posisi illiquid atau perusahaan yang tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 terlihat presentasi kas dan setara kas atas total aktiva cenderung sedikit lebih tinggi daripada presentasi liabilitas jangka pendek terhadap total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Jumlah kas dan setara kas yang besar akan mendukung aktivitas produksi perusahaan karena perusahaan memiliki dana untuk membiayai pengeluaran rutin ataupun pengeluaran yang tidak rutin. Presentasi piutang usaha atas total aktiva yang berasal dari pihak ketiga cukup kecil dan stabil dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu berkisar 3%. Sedangkan pihak berelasi presentasinya agak lebih besar namun masih cukup kecil dan berkisar 8%. Keadaan ini menjelaskan semakin tinggi piutang, maka semakin banyak modal yang tertanam di dalam piutang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan juga semakin tinggi pula risiko piutang yang tidak tertagih. Persediaan terhadap total aktiva cenderung turun. Pada tahun 2017 presentasi sebesar 10,3%, pada tahun 2018 presentasi sempat mengalami peningkatan menjadi 11,6%, dan di tahun 2019 kembali turun menjadi 9,9%, dan di tahun 2020 juga turun menjadi 4,1%. Keadaan ini menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang sangat baik. Semakin tinggi piutang, maka semakin banyak modal kerja yang tertanam di dalam piutang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, dan juga semakin tinggi pula risiko piutang yang tak tertagih. Persediaan terhadap total aktiva cenderung turun. Pada tahun 2017 presentasinya sebesar 10,3%. Pada tahun 2018 presentasi sempat mengalami peningkatan menjadi 11,6%, dan di tahun 2019 mengalami turun lagi sebesar 9,9%, dan di tahun 2020 juga mengalami turun yaitu sebesar 4,1%. Keadaan ini disebabkan oleh adanya peningkatan total aktiva dari tahun 2017 sampai 2020. Dari penurunan persediaan ini berarti perusahaan mampu untuk mengelola persediaannya. Tingginya tingkat persediaan tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dapat menimbulkan beban penyimpanan, risiko kerusakan, dan juga menghambat perkembangan cash flow karena banyaknya dana yang terinvestasi di akun persediaan. Aset lancar terhadap total aktiva turun. Persentasi di tahun 2017 sebesar 52,4%. Tahun 2018 terjadi penurunan aset lancar menjadi 41,1%.
Begitu juga di tahun 2019, presentasi aset lancar kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 42,9%. Dan di tahun 2019, presentasi dari aset lancar mengalami penurunan secara drastis menjadi 19,0%. Kondisi ini dikarenakan ada peningkatan aset tidak lancar dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun di dalam data absolut pada aset lancar yang ada di dalam laporan keuangan meningkat kecuali pada tahun 2018, tetapi pergerakan elemen aset tidak lancar lebih cepat sehingga berdampak pada turunnya presentasi dari aset lancar. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, total aset lancar terhadap total aktiva lebih besar daripada total liabilitas jangka pendek terhadap pasiva. Persentasi aset lancar terhadap total aktiva berturut-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 52,4, 41,1 dan 42,9 dan 14,0%. Sedangkan presentasi liabilitas jangka pendek terhadap pasiva berturut-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu 21,6%, 21,1%, 16,9% dan 8,4%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menunjukkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya dari aset lancar. Pada total aset tidak lancar terhadap total aktiva cenderung naik dari tahun 2017 yaitu 47,6%, pada tahun 2018 58,9%, pada tahun 2019 57,1% dan pada tahun 2020 sebesar 81,0%. Selanjutnya perhitungan common size pada kelompok pasiva. Persentase liabilitas jangka pendek terhadap total pasiva cenderung turun. Hal tersebut dapat dilihat di tahun 2017, presentasinya sebesar 21,6%. Di tahun 2018, presentasinya sebesar 21,1%. Tahun 2019 sebesar 8,4%. Tahun 2019 sebesar 16,9% dan pada tahun 2020 presentasinya sebesar 8,4%. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya aktivitas perusahaan sehingga menurun pula tingkat liabilitas jangka pendek pada pihak ketiga. Pada akun ekuitas terhadap total pasiva kurang stabil. Pada tahun 2017 presentasinya 64,3%, tahun 2018 presentasinya 66,1%. Pada tahun 2019 presentasinya 68,9% dan pada tahun 2020 presentasinya sebesar 46,7%. Kondisi ini menunjukkan kondisi bahwa aset yang didanai oleh modal perusahaan sedikit menurun. Ini akan berdampak kepada perusahaan akan menjadi sulit untuk mengalokasikan dana untuk aset, sebagian besar berasal dari modal perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis common size dalam laporan arus kas. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa aktivitas operasi dari penerimaan kas dari pelanggan pada presentasi di tahun 2017 sebesar 688,3% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 829,7%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan sebesar minus 318,2% dan minus 287,6%. Pembayaran untuk beban produksi dan usaha pada presentasi di tahun 2017 sebesar minus 123,5% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar minus 155,2%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan sebesar minus 112,7% dan minus 89,3%. Pembayaran kepada karyawan pada presentasi di tahun 2017 sebesar minus 65,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 83,9%. Tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan minus
63,4% dan 54,9%. Kas yang diperoleh dari operasi pada presentasi di tahun 2017 sebesar 128,9% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 135,5%. Tahun 2019 terjadi penurunan 118% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 121,6%. Penerimaan penghasilan bunga pada presentasi di tahun 2017 sebesar 7,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2018. 2018, 2019, 2020 sebesar 6,7%, 2,5% dan 4,9%. Pembayaran pajak neto presentasinya yaitu pada tahun 2017 sebesar minus 36,0% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar minus 43,1%. Tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan minus 20,9% dan 19,8%. Pembayaran beban bunga presentasi di tahun 2017 sebesar minus 2,5% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar minus 3,2%. Tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan minus 1,9% dan minus 2,7%. Dan penerimaan lainnya peningkatan pada tahun 2018 sebesar 4,0% tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 4,0%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa aktivitas investasi dari penerimaan penjualan aset tetap cenderung menurun tiap tahunnya, yaitu bisa dilihat dari presentasi tahun 2017 sebesar minus 1,0%, tahun 2018 sebesar minus 0,4%, tahun 2019 sebesar minus 0,2%, dan tahun 2020 sebesar 0,0%. Kas dan bank dari entitas anak yang didekonsolidasi pada tahun 2017 sebesar 0,2% pada tahun 2018, pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak ada presentasinya. Penambahan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2017 presentasinya 61,4% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 74,5%. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 61,3% dan 3,4%. Akuisisi entitas anak baru setelah dikurangi kas dan cerukan yang diperoleh pada tahun 2017 tidak ada, pada tahun 2018 sebesar 12,3% dan pada tahun 2019 tidak ada juga, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 95,6%. Penambahan investasi jangka pendek pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,0%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 8,8%, pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 4,1% dan 0,6%. Akuisisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali pada tahun 2017 sebesar 34,3%, pada tahun 2018 sebesar 0,9% yang artinya mengalami penurunan, pada tahun 2019 24,4%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 0,3%. Uang muka penyertaan di entitas asosiasi dan ventura bersama pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 presentasi 0,7% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1%. Penambahan aset tak berwujud pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 sebesar 0,3% dan pada tahun 2020 tidak ada.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa aktivitas pendanaan dari penerimaan dari utang bank jangka pendek presentasi di tahun 2017 sebesar 58,0%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 17,1%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 141,0%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 110,7%. Penerimaan dari utang bank jangka panjang pada tahun 2017 sebesar 12,7%, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 13,9%, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar minus 18,9 dan 0,0%. Penerimaan dari utang jangka panjang. Utang bank jangka panjang lainnya pada tahun 2017 tidak ada, pada tahun 2018 senilai minus 4,4%, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,8%, tapi turun kembali pada tahun 2020 sebesar 0,0%. Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali pada tahun 2017 presentasi 8,5%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar minus 0,1%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 151,2%. Tetapi pada tahun 2020 presentasinya mengalami penurunan senilai minus 9,3%. Uang muka setoran modal dari kepentingan non-pengendali. Tahun 2017 presentasinya minus 0,1%, tahun 2018 tidak ada. Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 43,6%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 2,6%. Pembayaran dividen kas pada tahun 2017 sebesar 98,9%, tetapi pada tahun 2018, tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 60,5%, 40%, 60,5%, 40,7%, dan minus 0,9%. Dan pada tahun 2018, utang bank jangka panjang tahun 2017 presentasinya 28,4%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 55,6%, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 8,1% dan minus 0,7%. Utang bank jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 41,8%, pada tahun 2018 sebesar 16,4%, pada tahun 2019 tidak ada, dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar minus 0,7%. Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2017 presentasinya sebesar 8,1%, tetapi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami penurunan sebesar 2,9%, minus 0,7%, dan pada tahun 2020 tidak ada. Pembayaran utang pembelian aset tetap pada tahun 2017 presentasinya sebesar 2,2%, tetapi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1%, 0,2%, dan pada tahun 2020 tidak ada. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.